Mengapa kebijakan publik sangat erat dengan identifikasi masalah? Bayangkan kamu punya dua orang teman yang tiba-tiba bertengkar. Pasti kamu ingin melerai dong. Nah, tapi sebelum melerai kamu harus tahu mengapa sih mereka bertengkar. Kebijakan publik adalah sebuah bentuk respon atau tanggapan pemerintah terhadap masalah yang terjadi di kehidupan bernegara. Ketika pemerintah memutuskan untuk menyelesaikan masalah A, bisa jadi mereka tidak menyelesaikan masalah B dan C. Atau bisa jadi ketika pemerintah memutuskan menyelesaikan sebuah masalah, hal tersebut juga berkaitan dengan masalah-masalah lain yang terjadi. Ketika pemerintah membuat sebuah kebijakan publik, itu adalah tanggapan dari masalah-masalah yang terjadi. Ketika pemerintah memutuskan melakukan sesuatu, pemerintah juga memutuskan untuk tidak melakukan hal yang lainnya. Karena itu, kebijakan publik amat erat dengan identifikasi masalah. Saya Winnie Rizkyning Ayu, Fellow dari Think Policy Society, hari ini akan mendiskusikan lebih dalam mengenai identifikasi masalah dan akar masalah. Ketika kita menghadapi masalah, respon pertama kita adalah mencari solusi. Kalau teman-teman amati gambar ini, yang pertama kali ada di kepala kita adalah orang di sebelah kiri lebih tinggi daripada orang di tengah maupun orang di sebelah kanan. Ini adalah respon refleks otak kita yang cenderung langsung mengambil kesimpulan. Padahal kalau kita ukur, orang di sebelah kiri, di tengah, dan di sebelah kanan, semua tingginya sama. Dalam konteks kebijakan publik sebagai alat untuk menanggapi masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari dan di kehidupan bernegara, ada 4 langkah yang bisa kita lakukan agar kita dapat menanggapi masalah dan memformulasikan solusi dengan lebih efektif dan efisien. Yang pertama adalah mengerti apa sih situasinya sekarang. Hal ini penting sekali untuk dilakukan karena kadang-kadang yang kita hadapi belum tentu adalah masalah sebenarnya. Bisa jadi ia adalah gejala. Yang kedua, ketika kita sudah mengerti situasinya, kita harus melakukan analisis akar masalah. Jadi, kita bukan hanya memecahkan masalah lagi dan lagi, tapi kita menyerang ke akarnya sehingga kita dapat mengenyahkan masalah. Setelah itu, kita dapat melakukan formulasi, opsi dan aksi yang dapat kita ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu yang keempat tentu saja adalah implementasi dari si opsi dan aksi ini untuk menyelesaikan masalah dan kita adjust sesuai dengan kondisi lapangan. Nah, hari ini kita akan fokus di situasi dan akar masalah. Dalam video hari ini kita akan berbicara tentang dua alat untuk melakukan identifikasi masalah dan akar masalah, yaitu dengan menggunakan fishbone atau metode Ishikawa dan menggunakan logic tree. Namun sebelum kita mengidentifikasi masalah dan akarnya, kita harus tahu apa sih situasi saat ini ketika masalah sedang terjadi. Nah, kadang-kadang kita tidak bisa membedakan antara gejala dan masalah. Ketika kita dihadapkan kepada sebuah situasi yang terlihat seperti masalah, bisa jadi situasi tersebut adalah gejala dan bukan masalah. Gejala adalah sebuah indikasi dari adanya masalah. Gejala adalah indikasi yang paling gampang diamati, dirasakan, dan dilihat. Contohnya, ketika teman-teman sedang demam. Demam adalah sebuah gejala, namun masalah sebenarnya bisa jadi adalah imunitas teman-teman sedang turun dan badan teman-teman sedang diserang oleh virus. Ini adalah sebuah cara membedakan gejala dan masalah. Jadi gejala adalah indikasi dan masalah adalah apa yang terjadi di balik indikasi tersebut. Nah, teman-teman, ketika kita mendefinisikan suatu masalah, masalah bisa didefinisikan menjadi problem statement yang cukup simpel, yaitu sebuah subjek ingin atau butuh melakukan atau mencapai atau mendapatkan sesuatu namun sulit atau tidak bisa. Problem statement ini akan membantu teman-teman untuk memperjelas sebenarnya masalahnya apa. Seringkali ketika kita bicara tentang situasi saat ini, kita juga sering bingung antara apakah ketidakadaan solusi adalah sebuah masalah. Dalam konteks kebijakan publik, ketika refleksnya adalah langsung untuk membuat solusi,
bisa jadi ketiadaan solusi dianggap sebagai masalah, padahal sebenarnya bukan. Karena itu mendefinisikan masalah dengan jelas amatlah penting. Dalam membuat problem statement, kita harus tahu masalahnya apa, mengapa itu bisa menjadi masalah, dan bagaimana kita tahu ketika nanti masalahnya sudah dipecahkan. Sebelum kita masuk ke proses identifikasi masalah dan akar masalah, ada satu konsep yang akan membantu teman-teman dalam melakukan identifikasi masalah dan akar masalah dengan lebih baik. Konsepnya bernama misi. Misi ini adalah sebuah singkatan, teman-teman, sebuah singkatan dari mutually exclusive dan collectively exhaustive. Apa sih maksud misi ini? Nah, kita akan diskusikan satu persatu mulai dari bagian MI-nya dulu nih, mutually exclusive. Mutually exclusive adalah dua atau lebih ide yang tidak bersinggungan satu sama lain. Kalau teman-teman ingat materi himpunan di matematika SMP atau SMA, mutually exclusive ini adalah konsep di mana ada dua atau lebih himpunan yang saling tidak beririsan. Jadi katakanlah saya punya himpunan A dan himpunan B, anggota himpunan A tidak akan menjadi anggota himpunan B. Misalnya kita melakukan klasifikasi kendaraan menjadi kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Jenis-jenis kendaraan roda 2 seperti misalnya sepeda dan motor. Jenis-jenis kendaraan roda 4 misalnya ada mobil, ada mini truk, ada bis. Nah, himpunan A dan himpunan B tidak akan beririsan. Anggota himpunan A, yaitu kendaraan roda 2, sepeda dan motor, tidak akan menjadi anggota himpunan B, yaitu roda 4, mobil, mini truk, dan bis. Jadi tidak ada irisan sama sekali antara dua himpunan ini. Arti mutual eksklusif dalam bahasa Indonesia berarti adalah tidak ada irisan antara himpunan ataupun ide-ide. Nah, itu tadi mutual eksklusif. Sekarang collectively exhaustive. Apa sih collectively exhaustive itu? Sebuah semesta bisa dikatakan collectively exhaustive apabila kita sudah menuangkan semua kemungkinan, semua ide, dan semua opsi-opsi yang ada. Apabila saya ingin mengkategorikan kendaraan yang ada di jalan di Jakarta, maka apabila saya cuma punya kategori A, yaitu kendaraan roda 2, dan kategori B, yaitu kendaraan roda 4, ini belum semua. Karena di jalan di Jakarta ada juga kendaraan-kendaraan yang beroda 3, seperti becak, bajai, ada juga kendaraan-kendaraan yang rodanya di atas 4, seperti truk gandeng atau Transjakarta gandeng. Itu juga kendaraan dengan roda di atas 4. Dan juga jangan lupa kalau di Jakarta juga ada kereta, KRL, dan MRT. Jadi semua kategori kendaraan sudah harus disebutkan. Disitulah sebuah pengkategorian bisa dikatakan dia collectively exhaustive. Jadi prinsip misi atau mutually exclusive dan collectively exhaustive adalah prinsip di mana yang pertama tidak ada irisan dan yang kedua semua kemungkinan sudah disebutkan. Prinsip ini akan membantu teman-teman nantinya ketika dalam melakukan analisis fishbone dan pohon logika. Setelah mengerti prinsip misi, mutually exclusive, collectively exhaustive, sekarang kita akan masuk ke identifikasi masalah. Misalnya ada seseorang bernama Kiki. Dia ingin sekali membeli kamera DSLR. Tapi setiap akhir bulan uangnya selalu habis. Dia tidak pernah bisa membeli kamera DSLR. Kiki yang tidak bisa ingin membeli kamera DSLR ini, apakah itu adalah gejala atau itu adalah masalah? Bisa jadi itu adalah gejala. Nah, teman-teman, kita akan menggunakan alat pertama yaitu logic tree untuk melakukan identifikasi masalah. Apabila masalahnya adalah Kiki ingin membeli kamera DSLR tapi di akhir bulan tidak pernah ada sisa uang, kita bisa melakukan identifikasi masalah lebih jauh dengan bertanya, mengapa sih hal tersebut menjadi masalah untuk Kiki? Apa yang menyebabkan Kiki ingin beli kamera tapi tidak bisa? Mungkin ada dua faktor. Di akhir bulan, Kiki ingin beli kamera tapi tidak bisa karena yang pertama mungkin pendapatan Kiki atau gaji Kiki rendah. Dan mungkin juga pengeluaran Kiki setiap bulan
itu tinggi sehingga tidak pernah ada sisa uang. Kategori pendapatan dan pengeluaran ini masuk ke dalam prinsip mutually exclusive dan collectively exhaustive. Nah, kita identifikasi lagi, ada masalah apa dengan pendapatan Kiki sehingga pendapatannya kurang. Oh, ternyata Kiki bekerja di suatu tempat yang tidak memiliki standar gaji dan tidak pas dengan UMR di kota tersebut, jadi gajinya rendah. Dan misalnya Kiki tidak pernah promosi selama 3 tahun terakhir. Misalnya, kalau kita beranjak ke identifikasi masalah selanjutnya yaitu masalah pengeluaran, kita bisa membagi misalnya masalah pengeluaran Kiki dengan kategori-kategori yang bersifat mutually exclusive, collectively exhaustive. Seperti, oh misalnya pengeluaran Kiki terbagi menjadi pengeluaran primer, pengeluaran sekunder, dan pengeluaran tersier. Oke, kita lihat pengeluaran primer Kiki apa. Oh, tapi dia sudah kos di tempat yang murah. Oh, dia makannya juga nggak boros. Oh, ternyata Kiki juga bajunya juga dia itu-itu aja. Jadi pengeluaran primernya Kiki sebenarnya tidak terlalu banyak nih. Kita kasih tanda dollar value 1. Lalu pengeluaran sekundernya Kiki gimana? Apakah misalnya Kiki boros di pulsa atau pengeluaran sekunder lainnya? Setelah diselidiki ternyata pengeluaran sekundernya Kiki juga tidak terlalu boros. Nah, kita bisa melihat lalu ke pengeluaran tersiernya Kiki. Ternyata ada bocor kecil yang terjadi setiap hari atau hampir setiap hari. Ternyata setiap hari ketika Kiki mau ngantor, dia selalu membeli kopi dari satu kedai kopi yang satu cangkir kopinya cukup mahal dibandingkan kedai-kedai lain. Jadi ternyata pengeluaran tersier Kiki itu sangat besar dari pembelian kopi tersebut. Jadi teman-teman, ketika kita melakukan identifikasi masalah dengan logic tree, kita jadi bisa melihat semua aspek-aspek yang menyebabkan gejala di awal. Ternyata banyak sekali masalah-masalah yang terkait. Dengan melihat semua kemungkinan masalah ini, kita jadi bisa tahu masalah mana sih yang paling nyambung sama gejalanya, dan apabila masalahnya diatasi, satu, masalahnya gampang diatasi, yang kedua, impact-nya atau efeknya ke gejala tersebut juga besar. Ternyata kalau pendapatan sudah nggak bisa diapa-apain, Kiki nggak bisa pindah kerja, nggak bisa minta promosi, lalu pengeluaran primer dan sekunder juga sudah mentok, Kiki mungkin masalahnya adalah di pengeluaran tersiernya Kiki, sehingga Kiki tidak bisa membeli kamera, sehingga di akhir bulan Kiki tidak pernah punya uang sisa. Ini adalah metode pertama untuk identifikasi masalah, yaitu dengan pohon logika atau logic tree. Jangan lupa untuk memakai prinsip misi atau mutually exclusive, collectively exhaustive ketika teman-teman membagi kategori-kategori dalam identifikasi masalah. Kalau tadi kita sudah melakukan identifikasi masalah dengan pohon logika dan menemukan bahwa di balik gejala Kiki tidak bisa membeli kamera, ada identifikasi masalah yaitu pengeluaran tersiernya Kiki yang cukup tinggi. Sekarang kita akan memakai alat nomor 2 yaitu fishbone untuk melakukan identifikasi akar masalah atau analisis akar masalah. Nah, alat yang bernama fishbone ini atau Ishikawa diagram memang berbentuk seperti tulang ikan. Jadi kita akan menaruh masalahnya Kiki yang memiliki pengeluaran tersier yang tinggi di bentuk kepala ikan. Jadi di sini kita bisa taruh pengeluaran tersier tinggi. Nah, kita akan mencoba memetakan akar masalah dari mengapa sih Kiki memiliki pengeluaran tersier yang cukup tinggi. Nah, bagaimana cara kita memetakan akar masalah? Tentu saja tetap dengan prinsip yang tadi, yaitu prinsip misi, mutually exclusive, collectively exhaustive. Prinsipnya tetap tidak boleh lupa. Dan dengan bertanya mengapa. Misalnya kita tanya, mengapa sih pengeluaran tersier Kiki tinggi? Oh, karena setiap pagi dia dan teman-temannya selalu beli kopi di coffee shop yang harganya cukup mahal. Oke, misalnya itu kita taruh di tulang ikan pertama. Karena beli kopi mahal. Oke, kita harus tanya lagi, kenapa sih Kiki beli kopi mahal? Apakah dia harus beli kopi mahal? Oh, ternyata Kiki beli kopi mahal karena yang pertama adalah peer pressure. Peer pressure atau tekanan sesama
membuat Kiki merasa bahwa kalau dia tidak membeli kopi sama seperti teman-temannya, dia tidak keren, dia bukan bagian dari grup. Oke, kita tanya lagi, kenapa untuk Kiki penting sekali merasa bahwa ia menjadi bagian dari sebuah grup? Kenapa peer pressure ini menjadi sesuatu yang dia tidak bisa hindari? Ternyata sebabnya, karena orang-orang yang ada di situ adalah support system Kiki di pekerjaan. Oke, itu adalah salah satu contoh cara kita mencari akar masalah. Biasanya kita akan bertanya mengapa 5 kali. Jadi ada satu prinsip lagi yang namanya 5 why atau tanya mengapa 5 kali. Hingga pada akhirnya kita sampai ke sebuah akar masalah. Namun kita tidak boleh berhenti di pengeluaran tersier Kiki tinggi karena beli kopi mahal. Oke, beli kopi mahal satu hal. Tapi apakah itu satu-satunya sebab pengeluaran tersier Kiki tinggi? Bisa jadi tidak. Ternyata pengeluaran tersier Kiki tinggi karena dia tidak tahu cara memanage uangnya. Jadi Kiki tidak tahu bagaimana membagi pengeluaran primer, sekunder, tersier, tabungan, dan investasi. Jadi di akhir bulan uangnya selalu habis. Oke, kita bisa taruh aspek manajemen keuangan di salah satu tulang ikan penyebab pengeluaran tersier tinggi. Kita tanya lagi, mengapa sih Kiki manajemen keuangannya buruk? Misalnya, memang sama sekali tidak tahu. Oke, tak tahu, kita tulis di sini. Bisa lagi ditanya, kenapa selama ini Kiki nggak tahu? Mungkin belum ada keinginan atau mungkin memang tidak ada sumber informasi. Kita jabarkan, misalnya belum perlu, mungkin dirasa belum perlu, lalu bisa jadi minim informasi. Oke, apakah ada penyebab lain mengapa pengeluaran tersier Kiki tinggi? Apabila ada penyebab lain, kita harus petakan di tulang ikan ini. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu cara untuk memvisualisasikan dan memetakan akar masalah menggunakan fishbone. Mengapa ini penting? Karena bisa jadi ketika kita menghadapi satu gejala, masalahnya yang kita identifikasi bisa jadi banyak. Dan dari identifikasi masalah yang banyak itu dan kita pilih satu, bisa jadi penyebabnya atau akar masalahnya juga beragam. Nah, akar masalah yang beragam ini harus kita pilah dan pilih, kita nilai yang mana yang apabila kita enyahkan itu bisa menangani masalah dan pada akhirnya gejala tidak akan muncul. Misalnya, apabila kita memilih bahwa ternyata akar masalah yang akan sangat membantu Kiki dalam mengurangi pengeluaran tersiernya adalah dengan belajar manajemen keuangan. Sehingga nantinya dalam jangka waktu panjang, Kiki jadi bisa punya tabungan, Kiki jadi bisa membeli kamera. Inilah pentingnya identifikasi akar masalah. Untuk mengambil kesimpulan, hari ini kita sudah belajar tentang 3 hal, yaitu misi, prinsip mutually exclusive, collectively exhaustive dalam memetakan visual masalah. Yang kedua, kita belajar tentang 2 jenis alat. Alat pertama adalah logic tree atau pohon logika untuk mengidentifikasi masalah. Dan alat ketiga adalah fishbone atau diagram tulang ikan yang kita lakukan untuk memetakan dan menganalisis akar masalah. Nantinya dengan alat-alat dan pola pikir ini diharapkan kita sebagai personal maupun dalam hal kebijakan dapat lebih efektif dan efisien lagi dalam merancang solusi yang bukan hanya memecahkan masalah tapi juga mengenyahkan masalah dari akarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila teman-teman punya pertanyaan, pengalaman maupun pendapat mengenai identifikasi masalah, yuk sama-sama berbagi di kolom komentar di bawah ini. Apabila video ini berguna untuk teman-teman, silakan sebarkan seluas-luasnya ke jaringan teman-teman. Jangan lupa tonton episode lainnya dari Think Policy Online Academy. Terima kasih dan sampai jumpa.